Kesalahan lainnya yang disampaikan oleh Ning Ummi Laila itu diantaranya adalah mengenai mengqada salat. Dia sampaikan mengqada salat itu boleh kapan saja kecuali waktu-waktu yang diharamkan salat. Nah, disinilah letak kesalahannya. Waktu-waktu yang diharamkan salat itu memang ada, tapi tidak berlaku untuk qadaan. Qada salat itu boleh saja di waktu-waktu yang diharamkan salat pun boleh aja. Kapan itu waktu-waktu yang diharamkan salat? Pertama sesudah salat subuh, kedua sesudah salat asar, ketiga di waktu matahari baru terbit sampai dengan sekira 10 menit setelah terbit. Keempat, keempat sekitar 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Kelima, sekitar 10 menit sebelum masuk waktu maghrib. Di waktu-waktu tersebut kita diharamkan sholat. Tapi bukan sholat qadaan. Sholat qadaan boleh terus. Kapan saja mengqada salat boleh. Tidak ada waktu yang diharamkan untuk mengqada salat. Boleh terus. Mengqada itu boleh siang, boleh malam, boleh sore, boleh waktu subuh, sesudah subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sudah asar, sebelum maghrib, sudah maghrib. Pokoknya 24 jam itu menit keberapa, detik keberapa boleh dia mengqada salat. Tidak ada larangan. Lalu apa makna dari waktu-waktu yang diharamkan salat tadi? Waktu yang diharamkan salat itu maksudnya adalah salat sunat. Salat sunat yang sebabnya itu terdahulu. Sebabnya itu terkebelakang. Kalau sebabnya itu terdahulu, maka dia boleh tetap salat. Misalnya salat sunat wudu pun boleh. Salat taubat boleh. Salat tahiyatul masjid boleh. Kenapa sebabnya? Karena salat wudu itu sebabnya terdahulu. Wudu dulu baru salat. Karena wudu lalu salat. Salat taubat karena kita berdosa lalu salat. Artinya sebabnya itu terdahulu. Tahiyatul masjid ada masuk masjid dulu kemudian kita salat. Karena masuk masjid kita salat. Artinya sebab pelaksanaan salat itu karena kita didahului oleh sesuatu. Maka salat-salat yang sebabnya terdahulu ini tetap boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang diharamkan salat. Ya, di antaranya salat isyraq. Walaupun baru terbit fajar. Kan tadi disebutkan sekitar baru terbit fajar itu sekitar 10 menit itu adalah waktu yang diharamkan salat. Tapi salat isyraq itu tetap boleh dilaksanakan walaupun baru terbit fajar. Kenapa sebabnya? Karena salat isyraq itu adalah salat sunat yang sebabnya itu terdahulu karena terbit fajar lalu dia salat. Lalu salat apa yang diharamkan itu? Tidak banyak. Yang diharamkan itu tidak banyak. Di antaranya adalah salat mutlak. Salat mutlak itu salat saja. Tidak ada sebab, tidak ada tidak ada anjuran-anjuran untuk salat terkhusus, tidak ada. Tapi boleh dia salat, namanya salat mutlak. Nah, salat mutlak ini tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu diharamkan salat. Yang kedua salat hajat. Karena salat hajat itu sebabnya terdudi. Terakhir lah. Terkemudian. Salat dulu hajatnya di belakang. Di antaranya lagi salat istikharah. Di antaranya lagi adalah salat tasbih. Salat tasbih ini salat yang tidak tergantung dengan sebab dan tidak tergantung dengan waktu. Dia tidak dibolehkan dilaksanakan di waktu-waktu yang diharamkan salat. Nah, itu aja, tidak banyak. Yang lain-lainnya seperti misalnya salat mau musafir, salat mau keluar rumah, itu semua jarang kita laksanakan sehingga ya tidak perlu disebutkan. Jadi yang perlu diingat itu adalah salat hajat, salat tasbih, salat istikharah, salat mutlak.
Itu aja yang diharamkan. Yang lainnya yang punya sebab terdahulu dibolehkan. Apalagi salat-salat sunat. Apalagi salat-salat yang diwajibkan. Yaitu qadaan. Itu dibolehkan. Walaupun di waktu yang diharamkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.